mengapa kita perlu meninjau kembali ibadah sholat kita, dan kemudian bagaimana sholat ini kita lihat secara utuh, ya. Itu kemudian saya ingin lihat dari sisi ya untung rugi, ya. Kenapa kita tidak berpikir, ya, layaknya kita melihat kehidupan kita biasa sehari-hari dengan ya perhitungan untung rugi yang sangat cermat. Kita tahu kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan buat kita akan tinggalkan. Ya, orang Jakarta mungkin barangkali sangat penuh perhitungan gitu ya kalau memilih sesuatu. Tapi mengapa kita yang melaksanakan ibadah sholat bahkan sampai puluhan ribu rakaat seumur hidup kita, tidak kita hitung dengan cermat bahwa investasi sebenarnya waktu kita untuk ibadah sholat ini apakah berkorelasi positif terhadap perbaikan hidup kita, ya. Terlepas soal kemudian ukuran sukses itu kemudian harus kita sesuaikan dengan pandangan agama. Tanpa kita sadari selama ini, ya, mungkin kita memang tidak perlu berhitung-hitung juga gitu ya. Tapi tahukah kita, ya, dalam waktu yang sekian lama ini, ya, kita telah melakukan ibadah sholat, ya, itu kalau dari segi hitungan kuantitatifnya luar biasa. Kalau kita usianya sudah 40 tahun atau lebih, dan kita sejak usia 7 tahun melaksanakan ibadah sholat, berarti kurang lebih 12.000 hari kita telah melaksanakan ibadah sholat ini, ya, 12.000 hari. Kalau sholat 5 waktu saja yang kita hitung, maka kita sudah melaksanakan 60.225 kali, ya, waktu sholat. Ini sholat 5 waktu nih, ya, atau sama dengan 201.323 rakaat. Ya, jadi bayangkan investasi waktu kita tuh luar biasa ini. Ya, kalau satu rakaat itu menghasilkan sekian rupiah, ya, dan selama sekian tahun diinvestasikan, itu hasilnya mestinya besar sekali. Dan seharusnya demikian. Dan tidak salah juga kalau kita kemudian, kalau sudah beramal, kemudian kita mengharapkan manfaat yang besar. Bukankah di dalam Al-Quran juga kita dianjurkan untuk punya mindset seorang pedagang, jual beli, gitu ya? Nah, tapi itu tidak terjadi pada kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Betul, kita perlu taat, perlu memenuhi kewajiban. Tapi Allah, ya, menyediakan ibadah dan semua ibadah bukan untuk Dia. Dia tidak memerlukan sholat kita, Dia tidak memerlukan doa kita, tapi sesungguhnya itu adalah, ya, ibadah yang akan berdampak kepada diri kita. Setelah kita menyadari betapa investasi dalam ibadah sholat kita ini barangkali mungkin saat ini kita sepertinya rugi nih gitu ya, kita segera mohon ampun pada Allah. Lakukan cut off, dan kemudian untuk berikutnya kita perbaiki. Sebab kita tahu bahwa ibadah ini menentukan, ya, kesuksesan atau keberhasilan, ya, diterimanya ibadah yang lain, gitu ya.